منهم تاريم الغناء. Dikatakan dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW melihat Rasulullah sedang sholat, ada seorang datang, ya, Rasulullah selesai sholat, nih orang memberi salam kepada Rasulullah, kemudian ini orang sholat, dilihat oleh Rasulullah, ini orang sholat aja, ya, habis dia salam, dia datang kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam. Kata Rasulullah, ulang lagi sholatmu. Hah? Ulang, bangun lagi dia sholat. Habis dia selesai sholat, balik lagi kepada Rasulullah. Kata ini orang memberi salam lagi kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, Waalaikumsalam. Ulang lagi sholatmu. Sampai 3 kali disuruh ulang sholatnya. Kata ini orang, ya Rasulullah, apa yang aku salah dari sholatku? Enggak ada yang salah, perasaan. Kata Rasulullah. Dia baru disitulah, maka itu hadis tentang rukun-rukun sholat. Maka kata Rasulullah, bangunlah, kemudian takbiratul ihram lah, dan juga berdirilah dan rukuklah dan tumanilah dalam ruku, kemudian i'tidallah engkau, tumanina dalam i'tidal, kemudian sujudlah engkau dan tumanilah dalam sujud. Nah, di situ hadis daripada rukun-rukun sholat. Adapun hadis daripada rukun-rukun sholat, ya. Adapun cara atau sistematis sholat secara global yang paling sahih hadis dari Rasulullah SAW adalah Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi sholat ini pendidikannya langsung dari mata zahir dan mata batinnya para sahabat melihat sholatnya Rasulullah SAW. Dari sahabat bukan 1-2, sahabat banyak, sahabat ratusan ribuan. Dari sahabat turun kepada tabi'in, dari para tabi'in turun kepada tabi'in, daripada tabi'in turun kepada ulama-ulama al-amilin. Mereka lah sampai malam hari ini ke tangan kita, ya, adanya kitab-kitab fiqih, adanya kitab-kitab fiqih, kitab usulul fiqih. Ini semua silsilah keilmuannya sampai ke Rasulullah SAW. Ya, ini adalah untuk apa ini semua? Karena agar supaya yang kita kerjakan sholat itu seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk apa kita pelajari fikih? Sholat ada rukunnya, sholat ada syaratnya, sholat ada yang membatalkan sholat ada sunnah-sunnahnya, ada yang dimakruhkan di dalam sholat. Kok banyak banget? Untuk apa ini semua? Padahal Nabi Muhammad cuma bilang Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian sholat melihat aku sholat. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nabi Muhammad cuma ngomong begitu. Iya, Nabi Muhammad nggak suruh belajar fikih. Kalau gitu, Nabi Muhammad nggak suruh belajari rukun sholat. Nabi Muhammad nyatakan kepada sahabat, lihat sholatlah, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Inilah kecerdasan para sahabat, inilah kebijakan para sahabat. Sahabat nggak sampai di otaknya aja, sahabat ini nggak mau sampai di matanya doang terus berhenti. Cara Rasulullah SAW sholat nggak mau berhenti sampai diri mereka doang. Makanya mereka pun mengajarkan kepada tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, para tabi'in mengajarkan kepada imam-imam, ulama sampai terus sampai yaumul qiyamah. Agar apa? Agar sholat kita sama, minimal sama persis caranya Rasulullah SAW pun dalam keadaan sholat. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, sholat daripada niat dan takbiratul ihram sampai terus ke salam, itulah yang wajib kita pelajari. Kenapa? Agar sama sholat kita seperti sholatnya Rasulullah. Cuman kalau ceritain ngelihat dong, tapi nggak dibukukan oleh para ulama, nggak dibukukan oleh para tabi'in, nggak dibukukan oleh para ulama-ulama amilin. Cuman ngelihat doang, habis itu ceritain, habis ngelihat doang terus ceritain, hilang nanti tata cara sholat. Oleh sebab itu ada namanya ilmu fikih. Untuk apa nih kita tahu ini semua? Agar kita tahu tata cara Rasulullah ibadah itu cara gimana.
bagaimana ibadah yang benar dari kita bangun tidur sampai tidurlah. Itulah gunanya ilmu fiqih. Ya. Dan bukan sekedar kita cuman menggugurkan kewajiban doang. Jadi gunanya ilmu fikih ini apa? Gunanya ilmu fikih terutama babus shalah, terutama kitabus shalah, gunanya buat apaan? Gunanya yang pertama adalah agar kita apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, tata cara sholat itu kita minimal persis sama atau sama persis. Yang kedua, kita bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban doang. Sholat itu bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, kita harus tahu tata cara yang benar. Makanya sahabat yang tadi ditegur oleh Rasulullah, suruh ruku, suruh i'tidal yang tumakninah, suruh ruku yang tumakninah, suruh sujud yang tumakninah yang baik dan benar. Dihadapi oleh Rasulullah SAW, ditegur sampai 3 kali ngulangnya sholat. Berarti apa? Harus sama, biar persis loh. Cara Anda sholat dengan Rasulullah harus sama. Cara Anda sholat dengan Nabi Muhammad pun harus sama, jangan sampai beda. Itulah para ulama membukukan kitab fikih.